Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BK Milenial semua dimanapun Anda berada? Saat ini saya hanya ingin bercerita ya tentang apa yang beberapa hari ini saya ikuti, saya tonton ya. Jadi saya sedang sangat salut dengan seorang yang cukup fenomenal selama ini, yaitu Maung Hercules. Ya, Maung Hercules ini kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, beliau sowan Habib Lutfi di Pekalongan, dan beliau sempat mengawal beliau di Indramayu, dan juga ternyata beliau juga seringkali terlihat menjadi pengawal Gus Miftah. Ya, saya sangat salut dengan sosok satu ini. Beliau adalah yang tadinya seorang gangster yang sangat besar, sangat luar biasa, yang telah bertobat dan sudah mu'alaf. Ternyata beliau mempunyai hati, mempunyai jiwa yang sangat tulus dalam menolong sesama. Terbukti beberapa kejadian bencana alam, beliau ini ternyata menyumbang cukup besar ya, sampai bertruk ya untuk bantuan sosial untuk bencana alam. Dan beliau ini ternyata mempunyai beberapa keunikan ya, mempunyai beberapa keajaiban yang pernah terjadi pada dirinya. Ya, beliau dulu pernah ikut Kopassus ya, kemudian bagian logistik mengantarkan bahan-bahan makanan ya, hingga pada suatu saat beliau kecelakaan helikopter sampai putus tangan kanannya ya. Kemudian setelah dirawat di RSPAD, kemudian sembuh, beliau kemudian keluar dari keanggotaan di Kopassus tersebut. Kemudian beliau menggelandang di Jakarta, yang singkat cerita menjadi seorang tokoh dalam lembah hitam di Tanah Abang ya. Beberapa kali dibacok, beberapa kali dicelurit dengan disabet parang, disabet dengan samurai. Ternyata belum saatnya, kata beliau itu, sehingga beliau sampai saat ini masih hidup. Dan pernah juga ditembak dalam jarak yang sangat dekat ya, 1 meter pada mata sebelah kanan. Tapi beliau juga ternyata yang rusak hanya bola matanya yang sebelah kanan, dan ternyata masih hidup sampai saat ini. Luar biasa sekali. Dan ketika ditanya sama Gus Miftah, beliau menjawab, ya memang Tuhan belum berkehendak saya mati, kata beliau begitu ya. Kemudian beberapa keistimewaan lagi, beliau ternyata anak-anaknya itu kuliah di luar negeri semua ya. Punya anak 4. Yang pertama itu kuliah di Canberra, Australia. Yang kedua itu di California, Amerika. Dan anak yang ketiga itu kuliah di Sydney, Australia. Rencananya anak yang keempat itu ingin kuliah di kedokteran tapi di Inggris. Jadi beliau sangat luar biasa, anak-anaknya 4-empatnya orientasinya kuliah sampai ke luar negeri. Ya, jadi orientasi untuk pendidikan tinggi sangat luar biasa. Putra-putrinya Maung Hercules ini itu patut kita contoh ya. Tapi pertanyaannya, uangnya kok banyak sekali, dari mana? Ya, ternyata beliau bercerita ketika ditanya Gus Miftah, itu awalnya dulu tahun 90-an itu beliau itu setiap malam itu penghasilannya 1 juta, yaitu didapat banyak dari perjudian ya, karena beliau menguasai saat itu di lembah hitam di Jakarta. Jadi anak buahnya itu cukup banyak dan pemberani semua ya. Nah, itu akhirnya beliau itu mendapatkan keuntungan dari situ, itu dulu ya. Kemudian tapi berkembang menjadi sebuah bisnis. Beliau mempunyai pasar pribadi yang ternyata luar biasa bisnisnya. Pasarnya itu luasnya kurang lebih 5,5 hektar. Itu pasar pribadi. Itu dengan sangat rendah hati beliau mengatakan itu usaha kecil-kecilan. Padahal itu gede banget itu. Luar biasa ya. Ada juga usaha di bidang perikanan ya, perkapalan, kemudian di bidang pertanian, perkebunan ya. Dan saat ini beliau merencanakan untuk membangun sebuah pondok pesantren di Jakarta Barat bersama dengan Gus Miftah ya.
yang luasnya tanahnya itu 7.000 meter persegi, itu di Jakarta. Tanah sekian mau dijadikan pondok pesantren. Subhanallah, semoga saja bisa terlaksana dengan lancar, mendapat keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu beberapa hal yang sangat unik dari Maung Hercules ini, dan beliau mendapat kehormatan, anugerah ya, kalau menurut saya itu anugerah, karena telah diangkat menjadi adik angkatnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Subhanallah. Dan dalam waktu dekat nanti kira-kira Desember beliau akan mengawal Gus Miftah untuk ke Amerika, karena Gus Miftah ini katanya mendapat undangan dari pemuka agama Katolik di Amerika, dan sekaligus untuk menjenguk putra beliau yang kuliah di California. Luar biasa sekali ya, di masa senja beliau yang sudah berkecimpung di dunia lembah hitam selama ini, kemudian bertobat, kemudian mu'alaf, dan sekarang dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib. Subhanallah, patut kita jadikan teladan, patut kita jadikan contoh. Nah, ini kita-kita yang sudah dari kecil sudah dibimbing dengan ilmu agama, ya sudah selayaknya kita mencontoh beliau. Ini seperti kisahnya zaman dulu Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang pemberani, yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan kemudian menjadi pejuang Islam. Semoga ini di zaman akhir ini salah satunya adalah beliau Maung Hercules ini menjadi benteng perjuangan Islam di Nusantara. Saya tidak bisa berkata-kata lagi dengan banyak ya. Saya kira itu cukup sebagai unek-unek saya atas ketakjuban saya kepada Allah yang telah menganugerahkan kejadian ini semua kepada Maung Hercules. Luar biasa, ini adalah fadlnya Allah, ini adalah rahmatnya Allah untuk beliau, dan semoga bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya adalah manusia biasa yang selalu banyak kesalahan, maka dari itu mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa. Saya bercerita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.